Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barika Safarina Indranti, akronim 088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Nah, dalam dunia pendidikan Indonesia semakin hari semakin berkembang, namun seperti kita ketahui, perkembangan ini tidak sepadan dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Hal ini mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan di dalam masyarakat Indonesia, seperti kualitas kelulusan, kesenjangan antara pendidikan kota dan desa. Selain itu, dalam pendidikan muncul masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan itu sendiri, yakni stratifikasi sosial dalam pendidikan tersebut. Dalam kajian ilmu sosial, stratifikasi sosial merupakan konsep fundamental yang menjelaskan adanya lapisan dalam masyarakat. Stratifikasi ini mencerminkan perbedaan status, peran, dan akses terhadap lingkungan tersebut, baik ekonomi, politik, maupun budaya. Masyarakat tidak pernah benar-benar homogen. Selalu terdapat struktur yang membedakan antara individu atau kelompok berdasarkan faktor keturunan, kekuasaan, pendidikan. Stratifikasi sosial dengan demikian menjadi salah satu mekanisme yang menekankan pola interaksi sosial, distribusi kesempatan, serta mobilitas sosial. Secara umum, stratifikasi sosial dapat dipahami sebagai sistem yang mengatur posisi individu dalam masyarakat. Posisi tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik. Misalnya, dalam bentuk prestasi atau kehormatan. Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan seringkali menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stratifikasi sosial. Pendidikan memberikan legitimasi terhadap sosial seseorang, sekaligus membuka peluang mobilitas. Nah, dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengubah posisi sosial individu dalam struktur masyarakat. Namun dalam praktiknya, pendidikan Islam tidak terlepas dari dinamika stratifikasi sosial. Akses terhadap lembaga pendidikan Islam seringkali dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi sosial. Anak-anak dari keluarga yang memiliki status sosial tinggi cenderung memperoleh pendidikan di lembaga yang berkualitas, sementara mereka yang berasal dari lapisan bawah menghadapi berbagai keterbatasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pendidikan Islam mampu menjadi sarana mobilitas sosial yang adil dan inklusif. Masuk pada pembahasan pertama, yakni pengertian stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa itu pengertian stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Karena stratifikasi sosial adalah sering diterjemahkan dengan lapisan masyarakat, sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam satu lapisan, yaitu stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Stratifikasi sosial yakni membedakan individu dalam masyarakat karena timbulnya hierarki yang terdiri atas lapisan atau strata yang berlainan kedudukannya berdasarkan nilai utama masyarakat. Nah, sekarang pengertian pendidikan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan pendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Pendidikan yakni suatu kegiatan yang direncanakan dengan sadar. Sementara pendidikan Islam menurut Yusuf Qardani berpendapat pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, akhlak dan keterampilannya. Sedangkan menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu melalui proses mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Nah, dari beberapa definisi di atas, secara umum pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan, dan mengembangkan secara optimal berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan memerankan fungsinya sebagai
sebagai khalifah fil ard. Sumber dan dasar pendidikan Islam menurut Taumi Al-Syabani adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka pendidikan Islam pun harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Sumber yang kedua yaitu as-sunnah, amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari, menjadi sumber utama pula dalam pendidikan Islam karena Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah kamu dapat menemukan teladan yang baik. Nah, tujuan umum pendidikan Islam jadi 4 bagian. Yang pertama yakni membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya pengertian stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam merupakan kajian yang mengintegrasikan konsep lapisan sosial dan sosiologi dengan nilai-nilai normatif dalam pendidikan berbasis ajaran Islam. Secara umum, stratifikasi sosial mengacu pada pengelompokan individu dalam struktur hierarkis berdasarkan perbedaan status, kekayaan, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan. Dalam perspektif Islam, stratifikasi sosial diakui sebagai realitas sosial, namun tidak dimaksudkan untuk mencapai ketimpangan yang bersifat diskriminatif. Prinsip dasar Islam menekankan kesetaraan sederajat manusia di hadapan Allah, sehingga pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam dapat dianalisis melalui 2 pendekatan utama. Yang pertama, yakni pendekatan sosiologis, sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, yang melihat bahwa akses terhadap pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status sosial, kekuasaan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah atau pesantren tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika stratifikasi sosial di masyarakat. Yang kedua, yakni pendekatan normatif teologis dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan kesempatan pendidikan. Pemikiran tokoh Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, karena tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak dan kedekatan kepada Tuhan. Dalam praktiknya, stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam dapat dilihat pada akses pendidikan, perbedaan kemampuan ekonomi mengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas. Yang kedua, jenis lembaga pendidikan. Adanya diferensiasi antara lembaga pendidikan elit dan non-elit, termasuk dalam institusi pendidikan Islam. Yang ketiga, kualitas pendidikan, variasi dan fasilitas tenaga pengajar dan kurikulum. Yang terakhir adalah mobilitas sosial. Pendidikan Islam berperan sebagai sarana mobilitas vertikal bagi individu dari kelas sosial bawah. Namun demikian, ideal pendidikan Islam adalah menghapus atau meminimalkan dampak negatif stratifikasi sosial melalui pemerataan akses, subsidi pendidikan, serta penanaman nilai keadilan sosial. Pendidikan juga membentuk kesadaran sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter. Namun dalam pendidikan Islam juga terdapat kendala, di antaranya adalah masalah ekonomi. Sudah sangat lumrah hal ini akan selalu menjadi salah satu problematika di bidang pendidikan. Berbagai latar belakang seorang secara tidak langsung membuat suatu golongan yang berlapis dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kemampuan seorang berbeda-beda dalam perekonomian mereka. Menanggapi hal itu tentu dapat berdampak pada pendidikan yang berbeda di setiap golongan dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian mereka. Masalah ini sekarang dirasa cukup bisa diatasi dengan adanya berbagai bantuan dalam bentuk beasiswa pendidikan, membuat mereka yang benar-benar berkeinginan dalam melanjutkan pendidikan memiliki peluang yang sama dengan mereka yang mampu dalam biaya untuk bersaing dan masuk ke dalam lembaga ataupun instansi yang mereka inginkan. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Seperti uraian yang saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan Islam adalah proses yang membimbing pendidik dalam perkembangan fisik, mental, dan intelektual peserta didik untuk membentuk muslim yang baik.
belum dilaksanakan. Bisa dikatakan bahwa pelatihan pada saat itu bersifat informal. Pembelajaran agama Islam kepada umat Islam yang terus bertambah dalam hal keimanan, rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dalam berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, landasan pendidikan Islam adalah semua sesuatu yang bersifat konseptual dalam pemikiran dan juga gagasan yang bisa melandasi pendidikan Islam. Stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam dapat terjadi karena adanya penghargaan masyarakat terhadap unsur tertentu yang dimiliki seseorang, baik secara alamiah maupun sengaja. Stratifikasi sosial dalam konteks pendidikan Islam merupakan topik kompleks yang melibatkan interaksi antara prinsip kesamaan derajat dalam Islam dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Meskipun Islam pada dasarnya menekankan kesetaraan semua individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana perbedaan hanya didasarkan pada tingkat ketakwaan, pelapisan sosial tetap ada dalam masyarakat muslim. Stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam terjadi karena perbedaan akses, kehormatan, dan kualitas yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kekayaan, jabatan, dan pendidikan secara keturunan. Meskipun Islam menekankan kesetaraan perbedaan peran dan kepemilikan materi, menciptakan pelapisan masyarakat yang berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima. Berikut adalah faktor-faktor penyebab utama stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Yang pertama yakni ukuran kekayaan ekonomi. Kekayaan materi adalah faktor paling dominan. Keluarga dengan ekonomi yang tinggi dapat mengakses lembaga pendidikan Islam yang modern, berkualitas seperti madrasah unggulan atau pesantren modern dengan fasilitas lengkap. Sementara keluarga menengah ke bawah seringkali terbatas pada fasilitas yang lebih sederhana. Kedua, yakni kekuasaan dan wewenang. Jabatan dalam struktur pendidikan seperti pengurus pondok, memberikan wewenang lebih besar yang memposisikan mereka di lapisan atas dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya, kehormatan, nasab atau keturunan. Dalam budaya tertentu, keluarga yang dianggap memiliki keturunan mulia, misalnya keturunan tokoh agama, seringkali dihormati dan ditempatkan pada lapisan atas dalam struktur sosial masyarakat. Saya hanya mengambil 3 contoh saja, selebihnya bisa dibaca di makalah. Meskipun sertifikasi ada, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai alat mobilitas sosial yang memungkinkan individu meningkatkan kelas sosial mereka melalui peningkatan pengetahuan dan ketakwaan. Nah, salah satu dasar penyebab sertifikasi sosial dalam pendidikan Islam yang paling menonjol atau lebih dominan adalah ilmu pengetahuan dan juga bentuk pelapisan sosial dan kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial, yaitu ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dikali dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikan menengah pada dasarnya diadakan sebagai persiapan untuk pendidikan tinggi. Karena biaya pendidikan tinggi umumnya mahal, tidak semua orang tua mampu membiayai anaknya ke perguruan tinggi tersebut. Orang tua yang kemampuan ekonominya terbatas akan cenderung memilih sekolah kejuruan bagi anaknya. Dari fenomena tersebut dapat dimaknai bahwa sekolah kejuruan akan lebih banyak mempunyai murid dari golongan ekonomi rendah ketimbang ekonomi atas. Sekolah menengah atas memiliki reputasi lebih tinggi daripada sekolah kejuruan. Hubungan antara status sosial dengan pendidikan ini telah banyak studi penelitian dilakukan terutama di Amerika Serikat. Pada dasarnya, banyak ditemukan perbedaan kedudukan dalam pelapisan sosial berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sikap-sikap serta cita-cita dan rencana pendidikan. Perbedaan ini ada di antara kalangan orang tua dan remaja. Stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam adalah suatu yang tidak dapat dihindari sebagai sebuah kenyataan bahwa dalam lingkungan masyarakat selanjutnya persepsi mengenai pendidikan, kebutuhan terhadap pendidikan, mahalnya pendidikan, serta cita-cita terhadap kualitas pendidikan keseluruhannya tidaklah luput dari stratifikasi sosial atau pelapisan sosial dalam pendidikan Islam maupun di dalam masyarakat.
Faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari faktor duniawi yang masuk ke dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh kecilnya seperti mahalnya biaya pesantren, lembaga pendidikan, dan peralatan pendidikan siswa, termasuk juga biaya masuk ke dalam lembaga pendidikan. Faktor nasab juga salah satu penyebab jadinya stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam, seperti mengistimewakan anak kiai atau keturunan tokoh agama sehingga terjadilah kesenjangan sosial di dalam pendidikan Islam. Padahal di dalam Islam sendiri justru menghapus stratifikasi sosial lewat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan kemuliaan hanya karena takwa dan praktik Nabi Muhammad SAW yang mengangkat Bilal yang awalnya budak kini menjadi muazzin, sehingga yang diangkat Allah sejatinya adalah takwa dan ilmu, bukan harta atau keturunan. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni konsep terjadinya stratifikasi sosial dan dampaknya dalam pendidikan Islam. Stratifikasi sosial yang terbentuk secara tidak sengaja, misalnya menyangkut usia, di mana ada senior, sesepuh yang dinilai lebih bijak dan berpengalaman, sehingga patuahnya patut dijadikan nasihat bagi yang usianya lebih muda. Selain itu, juga bisa menyangkut kepandaian seorang, misalnya pemuka agama, guru, dan lain-lain. Bisa juga menyangkut harta kekayaan, di mana pada kehidupan masyarakat pada umumnya orang yang kaya akan lebih dihormati. Sedangkan stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam adalah pengelompokan secara vertikal atau bertingkat yang didasarkan pada simbol-simbol seperti ilmu, kekayaan, dan keturunan. Di lingkungan pendidikan tersebut, meskipun Islam secara mendasar mendorong kesetaraan, solidaritas sosial, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam tetap memiliki struktur pelapisan. Stratifikasi sosial atau sistem kasta bisa terbentuk secara tidak sengaja dan secara tidak sengaja. Stratifikasi sosial memberikan dampak signifikan dalam memperoleh akses pendidikan dasar di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini terciptanya kesenjangan yang nyata dalam kualitas dan kesempatan belajar. Di perkotaan, fasilitas pendidikan lebih lengkap, tenaga pengajar berkualitas, dan akses teknologi lebih mudah. Tetapi biaya pendidikan yang tinggi seringkali membatasi akses bagi keluarga kurang mampu. Sedangkan di pedesaan sendiri, minimnya guru berkualitas serta jarak dan medan yang sulit menjadi penghambat utama, menyebabkan banyak anak putus sekolah atau hanya menerima pendidikan yang kurang memadai. Dampak kesenjangan ini tidak hanya terlihat pada rendahnya literasi dan partisipasi sekolah, tetapi juga pada psikologis anak-anak yang kehilangan motivasi belajar akibat ketimpangan sosial. Nah, stratifikasi sosial juga memiliki konsep dalam pendidikan Islam yang dimana menjadi pelapisan atau tingkatan dalam lingkungan sekolah ataupun madrasah. Tapi konsep stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam menolak akses kasta tertutup, tetapi menerima hierarki fungsional berbasis ilmu dan amal. Tujuannya agar ilmu tidak dimonopoli dan jadi jalan mobilitas sosial untuk siapa saja. Berikut konsep utama dalam stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Yang pertama, berbasis ilmu dan takwa, derajat tinggi diberikan kepada mereka yang berilmu dan bertakwa, bukan berdasarkan status sosial dan ekonominya. Kedua, kesetaraan dalam akses. Pendidikan Islam idealnya terbuka bagi seluruh individu, mengurangi kesenjangan antara masyarakat elit dan pedesaan. Yang ketiga, mobilitas sosial vertikal. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat seseorang secara vertikal, bukan berdasarkan keturunan, melainkan ilmu dan ketakwaan. Saya hanya mengambil 3 konsep, selebihnya bisa dibaca di makalah. Nah, secara keseluruhan, stratifikasi sosial meskipun ada, pendidikan Islam bertujuan menciptakan sistem sosial yang dinamis, kolaboratif, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial. Namun, jika tidak ada keseimbangan antara konsep stratifikasi sosial di dalam pendidikan Islam dan nilai-nilai keadilan sosial, maka akan terjadilah kesenjangan sosial golongan dengan latar belakang ekonomi siswa yang berbeda. Stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam terjadi bukan karena nilai dasar Islam yang justru menekankan kesetaraan, melainkan faktor sosial, ekonomi, dan struktural dalam masyarakat yang dampaknya sangat
terikat pada ketimpangan akses, kualitas, dan hasil pendidikan. Seperti uraian di atas, jika nilai-nilai keadilan tidak berjalan dengan merata, maka dampaknya sangat akan terjadi di dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Dampak stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam yang pertama, perbedaan akses terhadap pendidikan. Kelompok dengan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke lembaga pendidikan yang lebih berkualitas, misalnya pesantren modern atau sekolah Islam terpadu. Sementara kelompok bawah terbatas pada fasilitas yang lebih sederhana. Yang kedua, kualitas lembaga pendidikan yang tidak merata. Tidak semua lembaga pendidikan Islam memiliki fasilitas, kurikulum, dan tenaga pengajar yang sama. Hal ini menciptakan kesenjangan hasil pendidikan antara kelompok sosial. Yang ketiga, status sosial dan budaya. Dalam beberapa masyarakat, terbelakang keluarga misalnya keturunan ulama atau tokoh agama bisa memengaruhi peluang seseorang dalam pendidikan Islam, termasuk kesempatan belajar atau posisi di lembaga pendidikan. Saya hanya mengambil 3 konsep, selebihnya bisa dibaca di makalah. Namun, dampak-dampak stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam dapat diatasi dalam perlahan melalui pendekatan inklusif, transformatif, dan pengintegrasian nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan. Kesimpulannya, bahwa pendidikan hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan melalui proses pengembangan yang telah direncanakan dari berbagai macam potensi dalam diri manusia. Pendidikan juga merupakan hal yang penting dan juga menjadi alat untuk meningkatkan status sosial masyarakat. Namun, pendidikan sendiri yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial dan membuat kesenjangan di dalam dunia pendidikan sendiri. Maka, pemerintah dapat mencegah stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam dengan melakukan pemerataan akses, memberikan bantuan pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru dan fasilitas, menetapkan standar mutu yang sama, mengintegrasikan kurikulum, serta mengawasi agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem pendidikan. Maka dari itu, kita sebagai calon guru, terutama dalam konteks pendidikan Islam yang nantinya akan membentuk generasi emas, maka harus memiliki peran sebagai agen perubahan untuk mencegah stratifikasi sosial, pembagian kelas berdasarkan kelas ekonomi, keturunan, dan kemampuan jabatan, yang nantinya pasti akan masuk ke dalam lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri, baik itu madrasah, sekolah Islam. Kita nantinya juga harus dapat merangkul dan tidak membeda-bedakan sehingga mobilitas sosial, kesempatan untuk maju bagi semua siswa dapat terwujud. Sekian dari penjelasan saya mengenai stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.